kembali, lahir kembali, ibaratnya bertobat gitu, bertobat. Manusia itu harus memberi dirinya dibaptis seperti teladan Yesus saja. Ya, jawab dulu yang itu tadi Bu Darni, jawab dulu. Yang mana? Bu Darni, jawab yang dulu mana? tadi yang ditanya. Malaikat yang dihakimi. Kalau malaikat yang dihakimi, Bu Darni. Mana ada malaikat yang dihakimi? Yang barusan itu Bu Darni. Karena malaikat membuat Yesus takut gitu. Tampilin lagi datanya, Bang. Anak baik, tampilin lagi datanya. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kebuh ujung dari dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membahas sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Bu Darni ya berdebat dengan Akhi Jimen, seorang mualaf ya. Beliau adalah seorang mualaf dari Nias dan untuk kecerdasannya luar biasa ya, muda dan cerdas. Nah, inilah beliau. Dan setiap Kristen yang berdebat dengan beliau itu pasti kesurupan, karena Allah, argumentasi Kristen ini selalu saja dipatah-patahkan ya dengan sejarah maupun keadaan-keadaan yang tertulis di dalam kitab suci mereka yang sesungguhnya tidak relevan untuk dijadikan sandaran keimanan ataupun sandaran keselamatan. Baik, kaum muslimin, agak tak berlama-lama, demikian videonya. Maupun Paulus dan lain-lain, bahwa di sana dengan fakta yang di Lukas ini disampaikan oleh Lukas bahwa memang berjasa betul di sini malaikat, di sana malaikat adalah penyampai, ada perantara antara Bapa Elohim dengan Yesus, kan begitu. Kemudian di sini dikatakan bahwa di Lukas juga dikatakan bahwa malaikat itu memberi kekuatan kepada Yesus, gitu kan. Yang jadi masalah ini kan saya bilang, apakah ketika Yesus ini saya bilang ketakutan, ada kata takutan sampai mengeluarkan ini, apakah malaikat ini perlu dihakimi? Akan itu tidak dijawab, gitu kan. Sebenarnya gini, kita kan ngeri kalau ada Tuhan atau di sana ada diri Tuhan, hakikat Tuhan di sana, ternyata dia takut. Ternyata menurut Paulus malaikat itu harus dihakimi. Di mana dikatakan di sini? Menurut Paulus di 1 Korintus 6 ayat 23, di sini malaikat ini harus dihakimi. Dihakimi apa? 63, Pak. Bukan 23, 63. 1 Korintus 6 nomor 3 ya dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara yang biasa dalam hidup kita sehari-hari. Jadi malaikat-malaikat ini yang sudah menolong Yesus, sudah membantu Yesus, yang menyampaikan firman dari Elohim dengan sebagian kepada Yesus, yang berjasa besar kepada Yesus, ini akan dihakimi oleh Paulus dan gengnya. Demikian dari saya ya, terima kasih. Terima kasih. Lanjut. Udah nih, kalau ini nggak bisa menjawab, nanti tanya pendetanya. Susah loh jawabnya ini, jangan dijawab kalau nggak bisa. Nanti blunder, bener. Karena di sini Paulus malaikat yang dihakimi loh, bahaya loh kalau salah jawab. Bang Andi, mohon izin, aku mau nanya satu lagi sama Bu Darni nih. Jangan pindah topik ya, Pak. Ya, ini tentang apa arti dari baptis. Waduh, pindah topik itu, Pak. Jauh ke baptis dulu. Pindah topik itu, Pak. Pindah topik itu, Pak. Iya, baptis itu lahir kembali, lahir kembali. Ibaratnya bertobat gitu, bertobat. Manusia itu harus memberi dirinya dibaptis seperti teladan Yesus saja. Ya, jawab dulu itu tadi Bu Darni, jawab dulu. Yang mana? Bu Darni, jawab dulu tadi yang ditanya. Malaikat yang dihakimi. Kalau malaikat yang dihakimi, Bu Darni. Mana ada malaikat yang dihakimi? Yang barusan itu Bu Darni. Karena malaikat membuat Yesus takut gitu. Tampilin lagi datanya, Bang. Anak baik, tampilin lagi datanya. Ini dia, ini ya. Bang, kemana dia orangnya nih? Yesus
meskipun dikenal sebagai anak Elohim, mengalami ketakutan sebelum penyalipan karena ia adalah manusia seutuhnya dan merasakan penderitaan yang akan dialaminya. Ketakutan ini terutama terlihat di Taman Getsemani, di mana ia berdoa dan sungguh-sungguh dan mengalami keringat percucuran darah. Ketakutan Yesus bukan pada kematian itu sendiri, tetapi pada keterpisahan dari Elohim saat ia menanggung dosa dunia dan pada penderitaan yang akan dihadapi di kayu salib. Nah, kan dia sebagai manusia tuh di bumi gitu. Yesus Tampilin man 1 Korintus bang, tampilin man dulu lagi. 1 Korintus 6 nomor 6 3. ayat 3. Saya tampilin nih bang. Ah, udah. 1 Korintus 6 nomor 3. Apa ini nih? Jadi aja nih yang ada ini. Biar cepat nih. Tunggu Saladin. Nah ini. Apa itu? 1 Korintus 6 ayat 3. Ya. 1 tulis Korintus 6 ayat 3. Apa tulisannya? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara terus perkara-perkara biasa dalam hidup kita sendiri. Itu Di situ malaikat dihakimi gitu maksudnya. Oh, sebentar ya. Dihakimi. Artinya Hati-hati lu salah jawab, ini berat loh. iya. Kalau nggak bisa jawab, minta sama Bang. Bisa. Oh, bisa. Apa yang nggak bisa? Ini kan udah zaman canggih sekarang ini. Apa yang nggak bisa dijawab? Yang nggak adanya laptopku. Kalau nggak sebentarnya aku jawab. Dia boleh tafsirnya itu. 1 Korintus 6 ayat 3 mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat, apalagi hal-hal dalam hidup ini? Ayat ini menyoroti dua hal utama. Pertama, bahwa orang percaya akan memiliki peran dalam penghakiman di masa depan. Dan kedua, bahwa masalah-masalah duniawi yang mereka perselisihkan sekarang seharusnya tidak terlalu penting dibandingkan dengan tanggung jawab yang lebih besar yang akan mereka terima. Penghakiman malaikat. Ayat ini mengacu pada peran orang percaya dalam penghakiman di masa depan, termasuk potensi peran dalam penghakiman malaikat-malaikat yang jatuh, garis bawah yang jatuh. Ini menunjukkan bahwa orang percaya akan memiliki otoritas dan tanggung jawab dalam kerajaan Elohim. Jadi malaikat-malaikat yang jatuh itu pun kelak akan dihakimi. Itu dia maksudnya. Dia menghakimi malaikat siapa benarnya? Itu ke-12 suku Israel yang mengikuti aku. Katanya. Malaikat kok dihakimi aku. gitu ya? Dihakimi kan ada yang jatuh malaikat itu. Sepertiga malaikat itu jatuh bersama dengan Lucifer. Emang malaikat salahnya apa sih kok dihakimi gitu? Ikut bersama Lucifer turun ke bumi. Kan sepertiga itu turun di bumi. Malaikat-malaikat itu menjadi jin-jin di bumi ini, dimasukkan ke gua-gua yang gelap. Bukannya malaikat itu baik? Bukannya malaikat itu baik? Iya, tapi kan sewaktu Lucifer itu diturunkan ke bumi, kan ada sepertiga malaikat itu berserta dengan Lucifer. Yang dihakimi malaikat bukan Lucifer. Kalau Lucifer itulah malaikat itu masuknya yang dihakimi itu, yang jatuh itu, malaikat yang jatuh mana itu. Mana datanya Bu Dardi? Yang jatuh itu bersama Lucifer, malaikat mana datanya? Sebentar ya. Oke. Ayat. Malaikat. Saya kasih tahu nggak ya? Kasih tahu Bang. Bersama. Ini Bang Handi ini sebenarnya oten dia ini. Di Yesaya kali ya Bang Handi. Yesaya ya. Ayat malaikat yang jatuh bersama Lucifer. Nanya Bang Handi, nanya. Lucifer. Iya, aku kan ini nih data. Ya betul, Yesaya 14 ayat 12. Ayat Alkitab yang sering dikaitkan dengan kejatuhan Lucifer dan para malaikat yang mengikutinya adalah Yesaya 14 ayat 12 sampai 15 dan Wahyu 12 ayat 7 sampai 9 menggambarkan kejatuhan bintang timur putra fajar atau yang diidentifikasi sebagai Lucifer dari surga. Sementara Wahyu 12 ayat 7 menceritakan pertempuran di surga antara malaikat dan malaikatnya melawan naga yang melambangkan Lucifer. Bukan. Naga itu maksudnya Lucifer, dilambangkan dengan iblis, ya.
Iya, dari surga. Sementara Wahyu Ke perjanjian baru aja. Benar nih, ke perjanjian baru aja. Benar nih. yang melampangkan. Jadi Ke tunggu dulu. perjanjian baru aja. Malaikat yang dihukum itu, ini tuh barisan Lucifer yang jatuh. Itu maksudnya. Perjanjian baru benar nih di Lukas 10 Hukum 18. siapa, Buddha? Yang ke perjanjian lama Lukas 10 18 coba buka benar. Lukas 10 ayat 18. Ya. Bentar ya. Udah pintar aku ya, pintar kan? Saya Udah ngajarin susah kok. kalian melawan aku kan? Saya ngajarin kok gimana sih? Bang Andi. Naga ya. Apa? Budar nih. Yang saya Naga tahu naga itu dikatakan iblis, cuman dibikin naga. Iya, Melambangkan cerita naga dongeng itu itu, simbol Budar nih. iblis. itu berangkat dari cerita dongeng itu Budar nih, mitos. Oh, terserah Anda. Itu Lukas 10 18 baca dulu deh. Iya ini dia. 10 ayat 18. Naga. Kembalinya ke 70 murid. Itu ya. 10 ayat 18. Ayat 17 dulu ya. Kemudian ke 70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, serem dan ya. kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Itu kenapa itu? Ya iya itu ada jatuh dari langit Lucifer, enggak bersama dengan malaikat. Lucifer itu enggak ada malaikat. Iblis doang. Ini kan ada ayat di Yesaya 14 ayat 12 itu kan? Ya itu kitab Yahudi. Yang sering dikaitkan dengan kejatuhan Lucifer dan para malaikat yang mengikutinya. Itu sepertiga itu sambungannya malaikat. Sambungannya ada sebentar ya. Sambungannya Budar nih ada di Wahyu 5 nomor 6. Ayat Wahyu 5 nomor 6 sambungannya. Coba lihat Bang Wahyu 5 nomor 6. Jatuh. Kurang naga. Itu ya. Nih. Wahyu ini tadi lah. Wahyu 12 yang mengatakan Wahyu 5 nomor 6 aja jawabannya gitu. Merujuk pada ayat 4. Ngeri kali Menyeret sepertiga bintang-bintang di langit yang melemparkannya ke bumi. Itu Lucifer dan sepertiga malaikatnya kan dilempar ke bumi. Itu dia. Wahyu 5 nomor 6 dulu benar dibaca. Di situ dia kesimpulannya. Ya, Wahyu. Aku bentar ya, 5. Hati-hati robek. Enggak dong. Ke-24 tua-tua dan keempat binatang ya, ayat Wahyu 4 ayat 5 ya. Wahyu 5 nomor 6. 5 nomor 6. 5 ayat 6. Nih kitab yang dimateraikan anak domba ya. Ayat 6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh yang diutus ke seluruh bumi. Itu dia. Roh Elohim. Bentar ya. Anak domba lah bertanduk 7 Budar nih. Iya. 5 ayat 6. Ngeri kali itu. Kalau digambarkan serem. Kok ngeri? Enggak lah. Wahyu 5 ayat 6, dengar. Wahyu 5 ayat 6 menjelaskan tentang penglihatan Yohanes terhadap anak domba atau Yesus Kristus yang berdiri di tengah-tengah tahta Elohim, diapit oleh makhluk hidup dan para tua. Michael datang, buka pintu. Datang Michael. Datang. Datang Pak Michael. Oh, ada tamu. Tunggu dulu, ada tamu dia. Malaikat datang. Malaikat Michael. Enggak, anakku datang. Oh, anakku datang. Cewek. Cewek. Lagi cuti anakku, pulang dia. Michael namanya cewek Budar nih. Michael kan cowok. Michael disuruh buka pintu, yang datang namanya Markona. Dengar ya. Wahyu 5 ayat 6 menjelaskan tentang penglihatan Yohanes terhadap anak domba atau Yesus Kristus yang berdiri di tengah-tengah tahta Elohim, diapit oleh makhluk hidup dan para tua-tua.
anak domba itu tampak seperti telah disembelih, tetapi memiliki 7 tanduk dan 7 mata. 7 tanduk melambangkan kuasa dan otoritas penuh, sedangkan 7 mata melambangkan pengetahuan dan penglihatan yang sempurna, yaitu ke-7 roh Elohim yang diutus ke seluruh bumi. Itu dia maksudnya. Yang bertanduk Dengar 7 ya? itu anak domba apa siapa itu anak domba? Ya, Benar. dengar penjelasan. Anak domba simbol Yesus Kristus sebagai korban penebus dosa. Oh, berarti Ya. Yesus itu Telah- pernah ya. berarti Yesus pernah kelihatan bertanduk 7 ya? Bukan gitu, bukan. Dengarkan dulu ini tadi. Iya. Anak domba itu tampak seperti telah disembelih. Ini kan mimpi Yohanes ya di Pulau Patmos ini. Tetapi memiliki ke-7 tanduk dan 7 mata. 7 tanduk melambangkan, dengar. 7 tanduk itu melambangkan kuasa dan otoritas penuh. Sedangkan 7 mata itu melambangkan pengetahuan dan penglihatan yang sempurna, yaitu ke-7 roh Elohim yang diutus ke seluruh bumi. Itu maksudnya. Nah, itu ya. Macam siluman ya Bu Darni ya. Telah disembelih menunjukkan kematian. Nah, Ya kan? itu penglihatan Yohanes itu di Pulau Patmos. 7 mata melambangkan. Tunggu. Ini lagi Bang Adi. 7 mata melambangkan pengetahuan dan penglihatan yang sempurna, yaitu Roh Kudus yang diutus ke seluruh bumi. Ke-7 roh Elohim merujuk pada Roh Kudus yang bekerja dalam diri Yesus dan juga diutus untuk menguasai seluruh dunia. Bu Darni, Iya dong. pertanyaan sederhana. Roh yang bertanduk 7 itu Yesus atau Elohim? Roh yang diutus ke seluruh bumi itu. Siapa itu, Elohim atau Yesus yang bertanduk 7? Itu yang bertanduk 7 itu melambangkan kekuasaan dan otoritas penuh Siapa? yang dimiliki Yesus. Siapa Bu Darni? Yang dimiliki Yesus Oh, berarti Yesus yang jadi Yesus yang bertanduk 7. melambangkan kekuasaan dan otoritas penuh Iya. yang dimiliki oleh Yesus Kristus. 7 tanduk itu artinya melambangkan. Nah, yang di tengah-tengah itu siapa Bu Darni? Yang mana di tengah-tengah mana lagi? Yang anak domba bertanduk 7 itu siapa? Kan sudah dibilang 7 mata itu melambangkan pengetahuan dan penglihatan yang sempurna, yaitu Roh Kudus. Kalau 7 tanduk melambangkan kekuasaan dan otoritas penuh yang Betul, dimiliki benar. oleh Yesus. Itu kan Tunggu apa? dulu. Pertanyaan Itu saya apa? tanunya kok Sebentar. ganjil, kenapa nggak genap ya? Tembar. Ke-7 roh Allah merujuk pada Roh Kudus yang bekerja dalam Yesus dan juga diutus untuk menguasai seluruh bumi. Itulah Roh Kudus. Gitu. Secara keseluruhan Wahyu 5 ayat 6 menekankan, nah ini ya, itu ya, menekankan bahwa Yesus sebagai anak domba yang telah dikurbankan memiliki kuasa, otoritas dan pengetahuan penuh melalui Roh Kudus untuk melaksanakan rencana Elohim. Ayat ini juga menunjukkan bahwa Yesus layak untuk menerima penyembahan dan pujian dari seluruh ciptaannya. Nah, tadi kan kalian bertanya, di mana ayat Yesus itu disembah di dalam perjanjian lama? Ini dia ya. Menerangkan di Wahyu 5 ayat 6 itu menggambarkan sebenarnya untuk menerangkan penglihatan di Wahyu ini memang yang membacakan ini harus kalau boleh Yang ditanya pengetahuannya perjanjian yang lama sudah Bu Darni tingkat yang dewa saya ini tanya. loh. Bu Darni. Yang tingkat dewa. Kalau aku sebenarnya nggak cocok menjelaskan ini. Iya Bu Darni, dengar dulu pertanyaan saya tadi di perjanjian lama, di mana perintah Elohim untuk menyembah Yesus atau firman-Nya. Perjanjian lama, saya tidak bahas perjanjian baru. Udah tadi ku baca Yesaya 43 ayat 1. Yesaya 43 itu tidak menyatakan bahwa dia itu disembah si firman. Itu dengan kata Yesus. kalian kan nggak mengimani Alkitab, jadi kalian nggak ngertos. Coba baca, Aduh. coba baca lagi. Coba Nih, baca. nih. Kita kasih lagi flashback. Aku, Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Yesus waktu di bumi apa dia dikatakan? Yesaya- Malaikat apa mengatakan Yesus? Tuhan. Tuhan juga dikatakan malaikat dia. Lukas 2 ayat 11. Juru selamat juga dia dikatakan Yesus. Jadi aku tetap dia juga. Gitu. Kalian aja nggak ngerti sayang. Gitu. Bisa dibesarkan saya. Ini dia. Biar clear ya. Kita jangan, kalau saya sih seperti itu sih Bu Darni. Udah makan kau bang? Udah deh.
Enggak, anakku. Nanya anakku, udah makan kok, Ya, aku Bang? dipanggil Aku abang manggil juga, abang Bu sama Darni. anakku. Iya sama Bu Darni, di rumah so juga dipanggil abang saya. Sama. Karena dia anak paling besar gitu loh. Iya sama Bu Darni, saya anak yang paling besar juga. Dengan Sorry lah tadi. minta dibesarin tuh Bang Jiman. Iya. Hmm. Bang Andi. Ya, saya baptis, Mas. Kita lihat ya. Pertanyaannya tadi di mana Elohim memerintahkan untuk menyembah firman-Nya atau Yesusnya. Perikopnya, Elohim adalah satu-satunya penebus. Masuk ke ayat 3. Sebab akulah ini siapa? Elohim atau Yesus? Ya Elohim. Oke, sebab akulah Elohim, Tuhan Elohimmu yang Maha Kudus, Elohim Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Siba sebagai gantimu. Pertanyaanku, mana di sini Yesus dengan firman-Nya? Ini masih Elohim. Elohim menyatakan kayak gini. Iya, di situ. Iya, dengar ya. Bukan Lalu dikatakan lagi menyembah firman-Nya. Seandainya Lalu yang berkata dikatakan, ini Bu Darni, dengar dulu. Seandainya Bu Darni yang berkata ini, Ibu Darni menyatakan kepada orang untuk menyembah Bu Darni, bukan menyembah saya. Nah, mana di sini? Udah. Mana di sini? Oke, Firman. sekarang Nah, silakan. aku baca lagi di Yesaya 48 ayat 12 sampai 22. Ini ayat 12. Ganti lagi. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama. Akulah yang terdahulu. Akulah juga yang terkemudian. Yesus berkata di dalam Wahyu 1 ayat 8, Aku adalah Alfa dan Omega, yang maha kuasa dan yang akan datang. Nah itu. Oh, gimana sih kalian ini? Bu Darni, Nggak ngerti kalian. Bu Darni. Udah aku bilang. Yesaya 48 yang Anda bawa itu masih Elohim. Yesaya itu perjanjian lama. Nama Yesus itu belum ada. Dengar dulu. Nama Yesus belum ada. Yesus belum lahir. Iya, nama Yesus belum ada di situ. Dengar. Belum ada. Dengar dulu. Nubuatan Yesus nanti di perjanjian baru. Kita fokus ke perjanjian lama. Mana nubuatan di perjanjian lama? Elohim memerintahkan Anda sebagai yang tunduk pada hukum Taurat yang Ibu Darni sampaikan tadi untuk menyembah firman-Nya atau Yesusnya. Mana? Karena ada dikatakan di dalam perjanjian lama, sembahlah. Ulangan berapa ya? Sembahlah Tuhan Allahmu, katanya. Alah, itu kan dibilangnya Yesus kan Tuhan. Elohim. Malaikat berkata, engkau akan melahirkan seorang anak, yaitu Kristus, Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Kita uji Bu Darni ya, kita uji. Coba. Ya. Sebab akulah ini siapa? Sebab akulah Iya, Elohim. siapa namanya? Elohim. Elohim. Ini kan? Ah. Tuhan ini Elohim. Allahmu, katanya. Elohim. Elohim kan? Oke. Iya. Elohim yang Maha Kudus. Ini siapa? Elohim. Oke, Elohim. Sebab Kutanya dulu kamu. Selamat. Tunggu dulu, kutanya Diam dulu. Kenapa diam dikatakan dulu, di sini lanjut, Tuhan? lanjut. Diam dulu, Bu Darni. Kenapa Diam Tuhan dulu, ditulis? diam Kenapa dulu. Allah? Diam dulu, Coba. diam dulu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Pertanyaanku, tadi yang kita sebutkan tadi oknum di atas Elohim, mana Yesusnya? Mana firman-Nya? Iya, di sini belum nama Yesus loh. Ini masih nubuatan. Ini masih Berarti ucapan tidak ada hakikatnya. Ini hakikatnya Yesus di sini loh. Yang berbicara ini semua hakikat keadaan sebenarnya Yesus di sini di perjanjian lama. Mulai dari Kejadian sampai Yehezkiel. Tunggu dulu, jangan. Mulai dari Kejadian sampai Yehezkiel, di situ masih hakikatnya Yesus yang berbicara. Ngerti? Hakikat Yesus atau hakikatnya Elohim? Hakikatnya Yesus. Elohim. Yesus kan di bumi kan manusia, hakikat sebenarnya ya Elohim. Itulah yang berkata-kata di perjanjian lama. Bu Darni, pertanyaanku tadi di perjanjian lama itu di mana Elohim memerintahkan menyembah Yesus atau firman?
Di perjanjian lama yang di zaman Musa, Yesus belum ada. Jadi belum ada perintah untuk menyembah Yesus. Makanya aku bilang, siapa tadi itu? Si abang tadi, Michael. Suruh Michael dulu berdiskusi. Mungkin lebih pintar Michael daripada Budar. Kasih dulu, cepat. Enggak bisa. Itu enggak nyambung itu. Michael. Oh, Michael. sama Michael lah, nyambung itu nanti. Enggak nyambung. Ini dia. Gini. Di mana Presiden Jokowi di zaman Soekarno? Tidak ada. Orang dia belum lahir. Ulangan 6 ayat 13. Dengar dulu. Sama ceritanya kayak gini. Di zaman Pak Soekarno ada perintah untuk menyembah, di zaman itu juga Pak Jokowi. Ya. Nggak nyambung, Pak Jokowi ada di tahun 2019, Pak Soekarno tahun 45. Itu nggak nyambung. Makanya jangan dikarang-karang Bu Darni. Maksud saya gini, kalau tidak ada bilang, dengar dulu. Kalau tidak ada, tapi kalian kan nggak ngerti. Dengar dulu. Kalau tidak ada, bilang kayak gini, Jimen, abangku, anakku, sayang, dengar ya. Ini belum ada, biar saya carikan dulu. Kan itu lebih etis, Bu Darni. Ini kan ketahuan bohongnya. Saya ada melindungi di dalam rasa malu Bu Darni loh. Saya melindungi rasa malu Bu Darni. Kok malu aku? Aku dengan bangga mengatakan di dalam ulangan 6 ayat 13. Dengar ya, dengar kalian. Ulangan 16 ulangan 6 ayat 13. Ini perjanjian lama ini. Ini kitab Musa ini, Taurat. Allah berkata, berimanlah kepada Taurat. Ini dia. Ulangan 6 ayat 13. Ya, 13. Engkau harus takut akan Tuhan, Allahmu, Elohimmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Di sini sudah dikatakan Tuhan, Elohim. Di dalam perjanjian lama belum ada Yesus namanya, tetapi di situ masih hakikatnya, disembah hakikatnya di dalam perjanjian lama. Tetapi di perjanjian baru, ya, firman Elohim itu datang sebagai manusia. Nah itu, jangan kalian bilang di mana di perjanjian lama Elohim menyuruh menyembah Yesus. Karena kalian tidak mengenal Elohim itu, jadi kalian nggak tahu Yesus dikatakan juga disembah. Tante Kudarni, panggilkan aja lah dulu abang kita tadi, Michael lah, biar nggak bisa. Enggak lah. Kalau ini udah ini bicara seperti ini udah harus tingkat dewa ini. Nggak bisa. Bu Darni aja udah tingkat dewa, nggak bisa bedakan zaman Musa dengan zaman Yesus. Zaman Jokowi dengan udah kuterangkan, tapi nggak masuk kan karena kalian menolak. Jadi ada teleprotan ruang waktu di situ yang sama, tetapi dengan masa zaman berbeda ya. Dengar lagi nih, Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, katanya, Tuhan itu Elohim kita. Tuhan selalu disebut Tuhan. Tuhan itu Elohim kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Elohimmu, selalu dikatakan. Di dalam perjanjian baru Yesus ini gelarnya Tuhan, makanya kalian harus menyembahnya. Itu dia. Kenapa nggak selalu dikatakan sembahlah Elohimmu, hanya Elohimmu? Nggak ada dibikin itu aja. Tuhan, Elohimmu, katanya. Tuhan itu disandangkan kepada Yesus, ya, yang datang sebagai manusia, berkuasa dia. Jujur, Elohim itu hakikatnya Yesus lah Elohim ini. Begitu. Saya minta jujur Bu Darni. Di Yesaya 43 itu di zaman Musa, Yesus sudah hadir atau firman-Nya sudah hadir atau tidak? Sudah ada firman di situ. Itulah firman. Belum nama Yesus gitu. Oke, berarti belum ada Yesusnya, iya kan? Nah, sudah ada Yesusnya tapi belum nama Yesus. Yang ada adalah Elohim, firman Elohim. Yesus itu lahir di mana sih sebenarnya? Ketika Maria mengandung itu di Bethlehem. Datanya tertulis di perjanjian lama ketika Maria mengandung, itu di perjanjian lama atau di perjanjian baru? Di Yesaya 7 ayat 14 sudah di sana dinubuatkan kelahiran Yesus. Oke, di mana di Yesaya dituliskan Maria mengandung lalu bernama Yesus? Mana coba? Ayo.
Di situ dikatakan bernama Immanuel. Enggak, saya tidak minta Sesuai di situ, tunjukkan dulu sesuai datanya. dengan sesuai dengan Matius 1 ayat 23. Sepakat Bu ya. Darni. Sepaket. Bu Darni. Nah, itu. Sepaket COD. Yang saya tanya, Sepaket dong. kan Ibu Darni mengatakan ada di Yesaya Cimen. Nah, pertanyaanku, di mana ada di Yesaya? Tunjukkan ayat butirnya. Teks Yesaya 7 itu. ayat 7 ayat 14. Oke, Nah, kita baca ya. kita baca ya. Yesaya 7 14 atau 14 ayat 7 ya. Bentar ya. Aduh, jangan. Yesaya. Bentar. 7. Tunggu biar kulihat. 7 iya betul 7 ayat 14. Baca. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Ini Yesaya mengatakan, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memiliki yang baik. Tunggu dulu, Matius 1 ayat 23 juga seperti itu isinya. Apa coba Sama. bacakan. Ayo, Matius 1 ayat 23. Ini dia, Immanuel. Mana kau Immanuel? Nih. Ayat 21 dulu, mulai dari 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah difirmankan Tuhan oleh Nabi. Paslah yang katakan Nabi Yesaya tadi. Sesungguhnya, tunggu dulu, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Sepaket kan? Bu Darni, tadi di Yesaya diperintahkan untuk menamakan dia siapa? Immanuel. Kenapa namanya Yesus di Perjanjian Baru? Di sini juga dinamakan dia Immanuel, ayat 23-nya. Oke. Di Lukas, Oke, di berarti Lukas itu jadi bentar. Di Yesaya 7 tadi menunjukkan bahwa akan lahir seorang anak dari rahim, iya kan? Muda. Seorang perempuan yang dinamakan namanya Immanuel. Immanuel. Tuhan menyertai. Tuhan menyertai. Elohim berserta kita, artinya. Didengar dulu Bu Darni, jangan potong-potong. Enggak, aku mau membantu dirimu ya. Enggak. Dengar dulu. Berarti dinamakan namanya Immanuel yang artinya Tuhan beserta kita. Pertanyaanku tadi apa Bu Darni? Di mana perintah Elohim menyembah ya, entah Immanuel, entah dia itu Firman, entah dia itu Yesus? Itu yang saya mau. Ini ulangan, udah aku baca tadi, nggak kalian kau tolak kan? Kan kau tolak tadi. Ulangan, coba baca. Ulangan. Ini, bentar ya. Ulangan 6 ayat 13. Lompat lagi ini kayak kodok, ini kayak pocong. Namanya Taurat. Kan dinubuatkan dia di dalam Taurat. Kan katanya supaya jelaslah nubuatan kitab para nabi. Kan katanya. Ulangan inilah berapa? itu. Ulangan berapa? Udah. 6 berapa? Bang, kedengaran sampai ke sini, diam. Jangan menjerit-jerit. Oke, ulangan berapa Bu Darni? 6 ayat 13. Baca Bu Darni. Ini dia, 6 ayat 13. Daya, dengar ya. Mana tadi? Engkau harus takut akan Tuhan Elohimmu. Engkau harus takut akan Tuhan Elohimmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Oke, mari kita Tuhan, satu persatu. Yesus ini dikatakan di Perjanjian Baru itu Tuhan. Diam dulu Bu Darni, kita baru bicara Perjanjian Lama, ulangan. Sekarang aja lu. Silakan. Diam dulu. Kita lihat ya, adakah nama Immanuel, Firman, Yesus di sini? Mari kita lihat. Engkau harus takut akan siapa ini? Nama ini siapa Bu Darni? Yang mana? Itu akan Tuhan, takut akan Tuhan. Iya, Tuhan ini siapa? Di sini. Elohim. Iya, Elohim. Oke. Ini Elohim ya kan? Kepada dia ini siapa? Elohim kan? Iya, kepada iya. Nah, haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Mana di sini Immanuelnya? Mana di sini Yesusnya? Mana di sini Firman? Apa arti Immanuel? Apa arti Immanuel?
Allah beserta kita. Di situ apa Nama tulisannya? Allahmu Berarti katanya. dengar, Di sini Bu Darni. Allahmu katanya. Bu Darni, artinya Tuhan beserta kita. Ya, Allah beserta berarti kita. Tuhan beserta, dengar. Tuhan beserta siapa? Tuhan beserta siapa? Tuhan itu beserta si Yesusnya. Bukan Tuhan, karena kalau Tuhan beserta itu ada oknum lain, bukan hanya Yesus. Maksudnya begini loh, Yesus kan hadir, Yesus lagi lahir. begini. Jadi Allah itu beserta kita, maksudnya itu Bu Immanuel. Darni, beserta Jimen pergi ke pajak. Nggak ada berapa orang pernah di situ? dikatakan, nggak ada pernah dikatakan Saya kasih Jimen akan contoh. dinamakan Immanuel, Saya kasih Dearni akan contoh. dinamakan Diam Immanuel, dulu. Kian Diam Santang dulu. dinamakan Immanuel dan yang lain-lain, nggak ada. Diam dulu, Jangan ngarang. Bu Darni. Saya kasih contoh, thought eksperimen, reasoning di pikiran Bu Darni. 10 menit lagi ya, 10 menit lagi. Aku besok mau ibadah. Iya Ya, dong. oke. Oh iya, betul, Iya. betul ya. Ibadah Dengar, besok. Bu Iya, dengar. Bu Darni, ini sedikit. Bu Darni beserta Jimen. Arti dari nama. Pertanyaanku, ada berapa oknum yang bersama dengan saya? Yang Bu Darni, mana ada Bu pula bisa Darni dikatakan Bu beserta Darni bersama Jin? Beserta Jimen. Ada berapa oknum? Nggak usah di sana? ngarang lah, nggak bisa, nggak Ih, cocok ku itu, ta- nggak ku tanya, nggak bisa. Bang. Jangan ngarang-ngarang, jangan kau samakan Bu Darni Jimen dengan Jawab Elohim. dulu. Gimana sih? Jawab Nggak dulu. boleh. Bu Darni, kalau buat Bu Darni pulang dari gereja, biasanya kan sering ngomong tuh sama teman-teman gerejanya, Tuhan berserta engkau. Oh, Bener nggak? Sama halnya itu, sama halnya. oh, gini dulu ku tanya. Nah, sebentar ya. Nih. Ini kena kau ini, Jemen. Ini kau. Nah, nama-nama Elohim. Ini dia. Nama-nama Elohim. Dengar kau ya. Nih dia. Satu. Termasuklah itu Immanuel. Apa ini? Nih ya. Bentar ya. Elohim. Adonai. El. Allah yang kuat. Adonai Tuhan atau Tuanku atau Allah yang berkasa. Sebentar. Di mana tertulis? Elohim. Di mana? Immanuel. Ah, ini dia. Di Siapakah mana pencipta? Nama-nama pencipta. Siapakah pencipta yang disebut dipanggil orang pencipta itu? Satu, Immanuel, Allah bersama kita. Ya, Di mana El Roy, tertulis? Allah Tunjukkan yang datanya. melihat. El Shaddai, Allah yang maha perkasa. Immanuel, Allah bersama kita. Elohe, Di mana Israel, tercipta? Allah Di mana Israel. tertulis? Dengar dulu kau. Elyon, Allah yang maha tinggi. Di mana tertulis? Elohim, yang pencipta yang maha kuasa. El, Allah yang kuat. Adonai, Tuhan atau Allah yang perkasa. Oh, Bu Immanuel. Darni. Bu Jangan Darni, gitu loh. yang saya tanyakan di mana tertulis? Apanya itu? Yang barusan Ibu kumur-kumur barusan yang Kumur-kumur Ibu itu? sampaikan tadi, di mana tertulis? Ada nggak Itulah tertulis sebutan. dalam Bible? Itulah sebutan kepada Tanya pencipta. di mana tertulis? Itu. Bu Itu kan Darni. sifat-sifatnya, Bu. Kan Bang Jeman ini nanya di mana Iya. perintah yang menyuruh nyembah Yesus Iya, di firman. perjanjian lama. Iya. Jadi konteksnya di perjanjian lama aja tuh. Ya udah Tapi pas. yang Di sini sudah menyatakan dikatakan nama-nama pencipta itu termasuk Immanuel. Itu disandangkan kepada Yesus. Wajib kita sembah Oh. Yesus. Berarti Gitu. gini, Bu, kesimpulannya gini ya. Yesus itu boleh dipanggil Immanuel. Yesus itu boleh dipanggil apa aja gitu. Iya, dia Gelar- dikatakan juga. gelar-gelar Dia itu. dia juga dikatakan hamba kan, karena datang ke bumi. Tidak pernah dikatakan Tuhan Immanuel di dalam kekristenan, yang ada Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Firman pun tidak pernah. Iya, maksudnya begini loh, Jemen. Nama-nama pencipta itu digelarkan kepada pencipta itu, salah satunya Immanuel. Iya, Allah. arti Immanuel itu apa, Bu Darni? Elohim beserta kita, itu artinya kalau Immanuel. beserta kita di sana, berapa oknum di sana? Maksudnya Yesus hadir pada saat itu, Elohim beserta orang-orang yang di situ dulu. Nah, itu maksudnya. Datang Makanya, sudah Bu Elohim Darni, itu. Gitu. Kita kurang-kurangin dulu udahlah, makan aku mau kodok, wih. besok mau istirahat dulu aku. Udahlah, anakku pun Bu sudah. Darni. Udah mak katanya. Aku satu Ya, aja. Lanjut. udahlah, besok aja lagi ya. Aku turun ya. Oke, Bu Makasih Darni. banyak lah ya teman-teman Makasih semua. banyak, Bu Darni. Host. Oke.
Dia tidak bisa menjawab karena tidak tertulis. Padahal dia tadi menyatakan bahwa ada perintah di dalam perjanjian lama. Ya. Nah gini Bang, kalau dari tadi itu kan Abang nanya di mana perintah buat nyembah Yesus di perjanjian lama, ya nggak akan ada. Dicari mau sampai ngelotok juga nggak akan ada, kecuali kalau dari doktrin Trinitas itu baru dia bisa jawab bahwa Tuhan itu adalah Yesus gitu. Makanya masalahnya tadi saya ngambil ucapan dia di awal bahwa kita yang percaya kepada Elohim atau Theos, pencipta langit dan bumi, harus mengikuti perintahnya di perjanjian lama, baru dikatakan adalah umat atau hamba yang benar. Saya pegang tuh omongannya di perjanjian lama. Makanya saya tanyakan, kalau pernah dinubuatkan di perjanjian lama, ada ayatnya untuk menyembah Immanuel, firman Yesus, maka wajib disembah. Masalahnya tidak ada, yang ada di perjanjian baru. Iya, orang perjanjian lama aja ngambil dari Yahudi. Udah sambit tamu dulu yang baru, Man. Ya, penyebar monitor. Selamat malam saudaraku. Penyebar. Sore di sana itu sore. Selamat sore. Penyebar. Pak penyebar. Ini menyebarkan berita baik apa berita apa yang disebarkan ini orang ini? Ini yang lucunya, Bu Darni ini selalu nerima jawaban dari Bang Andi. Jadi saya bingung di sini mana yang oten, Bang Andi atau ini kebangetan kali Bang Andi ini, udah tua loh Bu Darni. Kasihan ya benar. Sudah doktrinnya sudah rapat banget, susah. Udah mendarah daging Bang. Tapi intinya kita hanya berusaha memberikan edukasi yang terbaik, terus tidak memberatkan akal terlalu nguras berpikir gitu ya. Iya. Artinya apa ya? Semua yang ada di muka bumi ini ya ciptaan Tuhan. Apapun itu gitu ya. Betul. Nah ini ada yang naik nih Bang, Kusnan Rupat. Ini penyebar, kalau nggak mau ngomong saya turunin ya. Turunin aja dia ini. Ya, apa yang naik ini dulu, Kristen dulu. Siapa yang mau naik ke sini? Oh ini dia ini. Tuh Pak Simbolon tuh. Esta monitor. Malam Bang Esta. Pak Simbolon. Pak Simbolon monitor. Kenapa mesti hidup ini dipersulit gitu ya? Iya. Ada aja. Oh ini Ibu Esta. Malam Ibu Esta. Tapi gini sebenarnya kalau saya Bang Andi bukan dipersulit. Memang kemampuannya memang sudah seperti itu aja. Betul, saya setuju. Jadi bukan dipersulit, memang sudah kemampuannya seperti itu gitu. Iya. Dia dikotak-atik bagaimana tuh tetap kemampuannya sampai sebegitu. Tapi kita ini kan mau mempermudah. Iya. Masa hal-hal yang mudah sulit untuk dicerna? Iya susah karena itu tadi mereka tidak berlandaskan semata-mata karena apa yang tertulis dalam kitabnya mereka. Tapi doktrin. Iya. Nah, untuk lebih jelasnya, kan saya juga dulu pernah naik turun pohon waktu Jiman masih oten. 3 bulan saya menderita batin sama Jiman dulu itu waktu masih jadi oten. Makanya kalau saya Bang Handi, sungguh benar Al-Quran bahwa kalau sudah tertutup mata batinnya itu sudah susah. Apapun yang disampaikan kepada dia itu nggak bisa diterima. Beban. Ya, betul. Ya kita hanya berdoa semoga mereka dapat hidayah ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya kasihan kalau saya Bang Andi adalah kaum awam yang mereka hanya seminggu datang ke gereja,
bawa Alkitabnya mereka, simpan di samping kiri, dengarkan apa kata pendeta, pulang di rumah simpan lagi di lemari. Itu yang saya sangat-sangat kasihan. Kalau menurut saya mereka adalah korban-korban, kasihan. Jadi Iya, dengan korban. adanya apologet yang ada sekarang itu memang kalau menurut saya sih sangat bermanfaat buat mereka. Itu. Iya, Setidaknya tapi barangkali apa yang disampaikan Bang Handi, Bang Suma dan teman-teman semua, mereka awalnya mungkin nggak percaya gitu. Ah, ini sembarang aja nih Bang Handi dan teman-teman yang ngomong ini. Begitu dia lihat, oh ternyata benar. Inilah buktinya. Dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli sudah hampir 100 mualaf di API. Ini kan sangat luar biasa. luar biasa. Iya. Tapi pada dasarnya memang kita hanya menyampaikan ya, kita menyampaikan secara bijak, bahkan disertai dengan guyonan gitu ya. Ya guyonan ini bukan bentuk sebagai pelecehan ya teman-teman ya, supaya hidup suasana aja. Karena orang itu metodenya berbeda-beda gitu. Karena kalau terlalu tegang juga kan nggak bagus juga, perlu pelemasan sekali-kali gitu. Buat Ya, apa nggak panjang, ngerti ya. buat apa panjang-panjang kalau tidak masuk semua? Lebih baik pendek masuk semua kan gitu. Artinya apa? To the point itu lebih bagus daripada panjang lebar kemana-mana. Itu kan. Makanya saya tuh Bang Handi, kalau lagi serius, saya nggak mau nyundul. Kalaupun saya duduk ya duduk aja. Kecuali kalau ngobrol-ngobrol santai begini, ya kan tidak ada apa materi-materi yang betul-betul apa ya, saya nyundul-nyundul lah. Itu. Ya Ini dulu sangat ini ya edukasi ini sekali sebenarnya. ini saya sudah banyak berdiskusi sama saudara kita Kristen ya, udah memeluk Islam banyak. Nah banyak diskusi-diskusi kita sampai ke luar negeri kok. Seperti Jesslyn itu ya, dia sering dengar kita gitu. Terus banyak, termasuk Jiman ini adik kita ini dulu waktu pertama nongol itu ya, buset dah. Semua mau dibakar di sini gitu. Arogan dulu, bener dah. Ini Jiman masih saksi loh. Tapi ini anak ada sedikit ingin belajar begitu, karena memang basicnya ada gitu loh. Apa bener nggak sih yang diucapkan Muslim ini? Saya mau belajar kan gitu ya Man ya. Iya betul, mencari tahu dulu. Saya mau belajar saya mau buka Bible saya. Siapa tahu Muslim atau Bajuma ini cuma ngarang-ngarang doang kan gitu ya Man ya dulu ya. Itulah yang saya bilang tadi. Itulah yang saya bilang tadi Bang Andi. Manfaat daripada apologet kita yang hadir ini kayak seperti itu. Mereka yang terkonkonasi dengan doktrin gereja, dengan adanya hadirnya apologet membacakan kitabnya mereka, itu akan terbuka mindsetnya secara perlahan. Inilah yang kita harapkan. Jadi makanya saya biasa berpesan kepada teman-teman saudara-saudara kita Kristen, Anda sebenarnya harus berterima kasih kepada apologet Muslim. Kenapa saya katakan demikian? Andaikan tidak ada apologet Muslim, Anda tidak akan pernah buka kitab, yakin dan percaya saya. Tapi dengan adanya apologet Muslim seperti yang tadi Bang Handi katakan, awalnya mereka mungkin benar nggak yang dibilangkan Bang Handi ini, benar nggak dibilang Bang Suma ini. Hanya dia buka, ternyata benar nih. Berarti selama ini saya dikebuli sama pendeta-pendeta gua, dan gitu. Itu sih manfaatnya gitu. Makanya Bang, saya berpikir dulu, saya pernah nyampaikan sama Bang Handi, ini Bang Handi, kalau saya kumpulkan tuh kolekta dari kecil sampai besar, sia-sia sama 10%, sia-sia udah beli mobil saya. Mending saya kasih sama anak yatim yang benar. Ngapain ngasih sesuatu hal yang tidak ada isinya di sana, tidak ada tujuannya, tidak menghasilkan entah pahala dia, justru menghasilkan dosa. Ngapain coba? Saya mau nanya dulu. Jiman ini kan terdoktrin dulu kan, tidak pernah iya. buka kitab kan. Iya. Momen-momen apa ya yang membuat kamu saya putuskan mualaf memeluk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat? Momen-momen apa itu Man? Kan pertama dulu kan Bang, saya dari mentuhankan, belajar berbulan-bulan dulu, baru tidak mentuhankan. Berbulan-bulan lagi kan kita masih diskusi, baru bergeser. Cobalah belajar tentang agama lain. Cari tahu dulu. Saya kan sudah tahu nih bahwa Yesus bukan Tuhan, ya kan? Yesus sudah bukan Tuhan. Satu poin. Yang saya mau pertanyakan Jiman ini, Anda dulu kan yakin dan percaya saya itu bahwa Anda keras dulu yang mempertahankan keimanan saudara kan, benar ya? Nah,
apakah yang Anda pertahankan ini betul-betul murni dari dalam hati nurani Anda atau hanya doktrin yang Anda dengar? Kagak, yang saya dengar, yang saya diajarkan, contohnya yang diajarkan di sekolah minggu, pendeta, guru-guru sekolah minggu. Jadi itu menjadi dalam diri seseorang, dalam diri saya lah pribadi. Oh, itu adalah suatu kebenaran, tidak ada lagi yang kebenaran di luar itu. Karena pikiran saya kan di doktrin itu aja, nyuplainya masuknya dari luar, itu aja yang masuk di pikiran saya gitu, di dalam diri saya gitu. Tetapi ketika ada diskusi-diskusi seperti Bang Juma dengan Uniriva, saya naik darah pada saat itu. Mohon maaf ya, saya bilang kurang ajar kali nih orang-orang ini. Kau juga benci dulu saya, kau paling benci saya dulu itu, Bang. Iya, Bang Handi aku bencinya karena apa? Dibuat-buatnya lawak gitu. Orang aku menjawab serius gitu. Nah, jadi saya bilang itu Bang Handi itu dari Zoom dulu begitu orangnya. Iya, hanya saja berpikir kayak gini, jangan-jangan benar juga yang mereka sampaikan. Saya catat lah mulai di situ, catat. Ternyata garis benang merahnya dapat. Oh iya, memang benar juga ya. Saya bukan satu buku, Bang. Saya lihat persepsi kitab, teks, baru sejarah, baru ilmu pengetahuan, dan itu fakta. Semua selaras mendukung pada satu kitab tadi, yaitu tadi Al-Quran tadi. Karena kalau di dalam Bible justru saya dibuat rancu, ya. Masa ada sesuatu hal yang tidak terbatas tiba-tiba membuat dirinya terbatas. Kalau membuat dirinya terbatas berarti dia itu bukan Tuhan. Sama halnya seperti ini, Abang Peta ini adalah laki-laki. Bisa nggak laki-laki itu memakai rok? Bisa. Tetapi kenapa dia tidak mau? Karena bukan kodratnya. Begitu juga Tuhan. Kenapa dia tidak mau merendahkan diri? Karena bukan kodratnya untuk yang terbatas. Bukan kodratnya. Benar. Jadi kita pikirkan, kalau dibilang Tuhan itu maha segalanya, maha bisa menjadi apapun, bisa. Hanya saja dia tidak mau. Karena kenapa? Justru itu yang membuat dia menjadi maha tidak terbatas atau maha besar. Itu aja poinnya, gitu. Sama halnya dengan manusia. Yang lebih rancu lagi saya dulu, jujur, paling rancu. Tuhan menciptakan segambar dengan dirinya perempuan dan laki-laki. Saya pertanyakan, perempuannya siapa? Itu yang saya tanya, perempuan siapa ini? Tuhan perempuan siapa? Karena segambar laki-laki dan perempuan. Sampai keringat itu nyarinya. Saya cari, justru yang tampilkan dewa-dewa. Saya cari nih, Tuhan perempuan di Google. Yang tampil dewa. Minerva, itu dewa, itu Tuhan juga. Dalam mitologi Yunani gitu. Lah, kok doktrin ini diambil di sana? Ternyata ada garis benangnya. Ya, Minerva, Juno, apa itu? Bapak Tritunggal. Siapa itu? Tertullianus. Di mana agama sebelumnya dia itu adalah penyembah dewa-dewa. Dan dia juga, Bapak Tertullianus ini adalah pencetus Tritunggal. Di mana 3 dalam 1, dan dari mulutnya adalah Trinitas dan King of the King. Raja dari segala raja, dari penanya, dari pikirannya. Itu diadopsi lagi ketika dia masuk Kristen. Saya bisa berikan data, Bang. Saya ada datanya. Itu bukan hanya karangan, itu data yang didukung dari gereja dan dari dari cerita tentang dewa-dewa. Saya punya datanya. Saya bukan hanya karang-karangan gitu, karena saya cari data gitu. Nah, sampai Heraklitus yang menyatakan pertama kali dia itu adalah filsuf Yunani, dia juga penyembah dewa. Ya, dia berkata bahwa logos itu adalah sebuah manifestasi seperti api. Api itu manifestasinya itu adalah asap, itu bisa juga disebut api. Justru dari situ diambil tentang penjelasan logos itu, gitu. Jadi saya punya data, Bang. Saya nggak asal ngomong gitu. Nih. Oh, ini ada tamu di Bang Andi. Tertullianus. Ada tamu di Bang Andi, Lord Yamcha. Gimana kelari dulu dia. Mumpung lagi berbagi sama mualaf ya. Iya. Contohnya ini ya, biografi Tertullianus. Dia ini lahir di Katargo ya. Di Katargo ya. Antara di Tunisia. Ini agamanya sebelumnya itu di Kartago ini adalah ini dia, penyembah dewa. Ini dia.
penyembah dewa. Ya, penyembah dewa. Ini dia. Saat Romawi, ya, dia itu penyembah dewa seperti tokoh Bapak Gereja Tertullianus, di mana dia menyembah dewa seperti dewa yang ada di dalam apa? Seperti Minerva, Jupiter. Jadi adopsi pemahaman agama itu diadopsinya ketika dia masuk Kristen, yaitu 3. Apa buktinya adalah 3? Ini agamanya Greco-Roman ya. Ya, Capitol Triad. Kita pakai data. Saya berani gitu. Ini dia. Minerva. Ini King of the King, raja dari segala raja. Kalau disebut dengan bahasa Kristennya Bapa. Minerva, Roh Kudus, ya, baru anak. Tapi diganti putri. Ini dia ya. Mari kita baca. Ini dia. King of the gods Jupiter, his wife Juno, the Queen Minerva, siapa? Wisdom. Sama. Doktrin kegerejaan. Kita lihat ya. Doktrin kegerejaan, ini dia. The original Christian Biblical Trinity, Theophilus, sama. Mari kita baca. God, Jupiter, his word, Minerva, wisdom. Jadi hanya berganti kulit aja pengajarannya. Ya, kalau Heraklitus tadi itu adalah logos. Ya. Ya, hanya logos. Logos itu, aduh, saya nggak bisa lagi ya. Logos. Nah, Bang Jeman, saya mau nanya nih. Dulu kan Bang Jeman Kristen. Kristennya Kristen apa Bang Jeman? Protestan saya. Oh, Protestan kebetulan nih. Ke arah karismatik apa bukan? Iya, karismatik. Dari gini Bang. Saya dari dari ONKP, BNKP, baru karismatik. Oh. Nah, ini loh, belum entar dulu Bang. Momen-momen apa ini sehingga Anda itu memutuskan mualaf? Apakah konsep ketuhanannya atau hal lain seperti apa gitu? Itu yang ditanya netizen loh dari tadi. Nah, Bang? Ya, momen apa atau hal apa yang paling mendasar sehingga Anda memutuskan memeluk Islam gitu? Oh, kalau paling mendasar itu di sisi sejarah, Bang. Kan kita ini Bang Handi, orang Ustadz Alif kan udah masukkan, kasih pemahaman. Saya udah paham itu, bahkan saya catat. Tetapi belum kena kali di dalam hati. Kenanya tadi nanti pas Bang Jibril buka data tentang apa itu namanya? Tentang asal manuskrip. Manuskrip bukan? Manuskrip iya, asal usul manuskrip pertama kali. Itu di abad ketiga itu. Mau abad keempat, Vatikanus dan Sinaiticus. Saya di situ tercengangnya karena yang digaung-gaungkan selama ini adalah abad pertama. Bahkan di abad keempat itu Sinaiticus dan Vatikanus itu tidak diketahui, dan manuskripnya itu lebih besar lagi, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, kertas soft text, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, lebih besar itu. Pertanyaannya, dari mana mereka bisa mentahu, menyalin kembali kemudian di abad selanjutnya kalau hanya itu yang ada datanya? Dari mana? Nggak mungkin dong tiba-tiba diturunkan lagi kitab turun bulat-bulat. Nggak mungkin dong. Ya, karena memang pengakuan para Kristolo ya, bahwa manuskrip aslinya itu sudah nggak ada. Ya justru kalau nggak ada, kita tidak bisa konfirmasi kebenaran dari apa yang kita terima saat ini, yang kita pegang. Membuktikan bahwa tidak bisa kita konfirmasikan, berubah-ubah terjemahannya. Membuktikan bahwa kita tidak bisa konfirmasikan ya data-data yang berkontradiksi antara perjanjian lama dengan baru, kontradiksi. Seandainya ada manuskrip pertama kali, itu bisa menjadi dasar untuk mengkonfirmasikan kebenaran yang ada pada tangan kita saat ini. Justru karena ada perubahan, namanya kitab apokrifat. Apa itu? Yang disembunyikan. Jadi di kanon tadi dipilih.
Mana yang cocok itu dimasukkan. Karena pada saat itu ada namanya pemerintahan. Apa itu Romawi. Jadi dia pada kekuasaannya ada politik di dalamnya. Itu sejarah. Nah, di situ yang membuat hati saya itu, oh ini udah nggak benar ini. Nah, dan paling dasar gini Bang. Musa tidak memerintahkan dari Nabi Adam sampai Musa. Dan Yesus tidak pernah dianjurkan Elohim, Musa, para nabi masuk dalam satu sekte agama. Lah ngapain kita ke agama Kristen gitu. Mau mendengarkan jawaban Anda dari seorang pendeta, dengarkan ya. Nih, dengerin. Masalah teks asli Alkitab ini menarik sekali. Nah, memang banyak pertanyaan ya dari non Kristen, banyak sekali pertanyaan. Saya sudah sering mendengar pertanyaan. Ini kan bukan teks asli yang ditulis oleh penulis Alkitab. Nah, pertanyaannya kan begini. Adakah teks asli yang ditulis oleh Paulus? Masih adakah teks asli yang ditulis oleh Musa? Masih ada enggak? Adakah teks asli yang ditulis oleh Paulus? Masih adakah teks asli yang ditulis oleh Musa? Masih ada enggak? Enggak ada. Tuh. Pada ketawa lagi nih orang di dalam gitu kira-kira. Ya memang tidak ada Bang, kita jujurkan itu bagi orang-orang yang Kristen yang memang benar mau jujur walaupun itu menyakitkan dalam diri dia harus jujur. Dulu saya Bang, walaupun menyakitkan, Abang sindir-sindir, saya jujur. Oh tidak ada. Saya tidak mau seperti kayak Bu Darni tadi mutar-mutar. Ya, itu bukan sebenarnya gini, mereka paham. Tapi gini melalui forum ini saya belum pernah minta maaf ke antum. Saya minta maaf selama ini. Oh, udahlah, udah dimaafkan itu Bang. Aman itu. Justru saya gini Bang ya. Saya bersyukur adanya seperti orang Abang ini. Ya. Makanya saya bersaksi nanti kepada Tuhan. Kata Tuhan nih, kenapa bisa pindah seandainya? Saya bilang ada saksi, ada yang membuat saya. Seandainya orang-orang ini tidak ada, mungkin saya masih dalam kekufuran. Itu aja jawabannya. Jadi apa yang saya laksanakan pahala, bagilah untuk mereka, tetapi dosa jangan bagi kepada mereka, biarkan saya yang menanggung. Saya doakan itu seperti itu pertama kali Bang. Kalau saya bisa memutar kembali sejarah kenal lu sama gua, dari awal memang kamu sudah mulai tidak akan pernah percaya kalau Yesus itu Tuhan. Demikian tadi kamu sebenarnya, di mana perdebatan itu berlangsung. Dan memang sih kurang seru karena lawan debatnya ini tidak ada yang keras gitu. Lagi hanya beretorika rendah ya. Jadi tensi umat Islam pun ketika berdebat ya datar-datar saja, tidak ada yang sampai frontal karena memang umat Islam itu ketika berdebat itu mengikuti lawan debatnya. Kalau lawan debatnya lembut maka dia akan lembut. Nah, tapi kalau lawan debatnya frontal, dia sudah barang tentu dia akan frontal gitu ya. Jadi di sini tidak ada yang seru memang, tapi tidak masalah karena itu juga bagian dari ilmu, sekalipun tidak keras juga itu adalah ilmu ya, untuk memperkuat, mempertebal keimanan kita, yang dimana kita sebagai umat muslim Allah berikan akal, berikan nalar ya untuk menelaah dari segala sesuatu apa yang mesti kita terima, dan Islam sebagai jalan keselamatan bagi umat muslim, bagi kita semua, sehingga dari apa yang dipaparkan oleh para mualaf-mualaf kita itu dapat menjadi hibrah bagi kita semua. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi, Nabiullah khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi ma subhanallah.